Oke baik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko di channel Zona Ahli. Nah, di video kali ini Kakak akan menjelaskan tentang bagaimana sih persaingan masuk ke universitas negeri ya. Jadi di sini universitas negerinya adalah Universitas Sima UI, yaitu universitas salah satu paling favorit di Indonesia dan salah satu universitas terbaik di Indonesia tentunya. Oke, nah di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih persaingan di SNMPTN, SBMPTN, kemudian di SIMAK UI ini, kemudian ujian kelompoknya nanti apa. Oke, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih tingkat persaingannya dan bagaimana prediksi kita di SNMPTN 2021 nantinya. Oke, langsung saja bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah pendidikan dokter. Nah, pendidikan dokter tahun 2019 ya, pendaftarnya itu ada 965. Artinya tingkat keketatan, artinya tingkat peluangnya. Nah, peluang kita itu hanya 5,6%. Nah, itu dia. Ya, 5,6%. Dan jalurnya ini adalah tetap kelompok IPA ya. Kalau dia ujian tetap kelompok IPA. Nah, ini untuk khusus yang jurusan IPA. Nah, sedangkan daya tampungnya itu adalah 36. Nah, ya, oke. Nah, bagaimana SDMPTN? Tadi di sini SNMPTN di tahun 2019 pendaftar 965. Nah, yang diterima hanya 36. Nah, sekarang bisa kita lihat pendaftar di 2019, yaitu jalur SDMPTN. Nah, jalur ini memiliki daya tampung 54. Ya, memiliki daya tampung 54. Kemudian, kalau dia SIMAK UI pendaftarnya 5.875. Daya tampungnya hanya 90. Ya, daya tampungnya hanya 90. Nah, jadi di sini ya, di sini tingkat keketatannya itu adalah 1,1%. Ini sangat ketat. Nah, sangat ketat, luar biasa. Kalau ini dia masih bisa sempat 8,45%. Sedangkan di SNMPTN itu 5,6%. Ya, oke ini 8,45%. Sedangkan SNMPTN itu adalah 5,6. Sedangkan di sini dia 8 berapa itu? 1,112%. Nah, artinya jika Anda misalkan ya, jika Anda pengen memilih pendidikan kedokteran, maka nanti yang paling baik itu Anda bisa ambil di sini, di jalur ini, kemudian di jalur ini, gitu. Nah, jangan di sini. Kenapa? Karena di sini persaingannya sangat ketat. Terus di sini mungkin Anda akan dikenai biaya pembangunan yang sangat tinggi. Biaya pembangunannya. Nah, mungkin ini melalui seleksi mandiri, ini adalah uang kuliahnya berdasarkan kebijakan dari kampus ya. Nah, bisa dengan menggunakan UKT, bisa langsung menganggap bahwa jalur mandiri adalah uang kuliahnya sekian. Tapi ada beberapa universitas tetap menerapkan uang UKT-nya berdasarkan ya grade pendapatan orang tua. Tetapi biasanya ya,
Kalau dia masuk melalui grade, melalui simak ini atau ujian mandiri atau seleksi mandiri, itu dianggap orang yang berada, terus dan pasti mengikuti besaran uang kuliah yang telah ditawarkan. Kemudian nanti di sini ada uang sumbangan namanya. Ya, sumbangan. Nah, saya rasa sayang sekali ya kalau kalian mengambil jalur seleksi mandiri. Tetapi bagi Anda yang misalkan ke pendapatan orang tuanya lumayan, nah ini nggak masalah ya. Oke. Nah, ini dia untuk pendidikan dokter. Nah, bagaimana dengan pendidikan dokter gigi? Nah, ini pendaftarnya 298, sedangkan tingkat peluangnya itu di SNMPTN ya. Itu adalah 12,8%. Nah, ini di SNMPTN. Oke, kita ulangi ya. Jadi di sini pendaftarnya 298. Kemudian peluang. Nah, ini peluang. Peluangnya itu adalah 12,8%. Nah, ini jalur SNMPTN. Jadi lebih tinggi dia untuk pendidikan dokter gigi. Ya, 12, kemudian untuk daya tampung itu 24. Kalau di SNMPTN itu 366. Kemudian 13,11%. Kemudian daya tampung 36 ya. Oke. Nah, terus kalau dia simak UI itu persaingannya 3.203 dan yang diterima hanya 60 ya. Artinya tingkat peluang kita hanya 1,44%. Sangat ketat sekali di sini di simak UI. Ya, sangat ketat sekali. Oke, jadi sekarang apa dampaknya? Kalau di kakak, mungkin nanti persaingan di sini di UI ya, jalur SNMPTN akan berkurang. Kenapa? Karena setiap mahasiswa diharuskan memilih sekolah ya. Memilih sekolah, ya bukan memilih sekolah. Maksudnya memilih TTN, memilih satu TTN, wajib ya. Wajib yang satu lokasi atau satu provinsi dengan SMA-nya gitu. Nah, artinya di sini siswa tidak dibolehkan langsung memilih dua-duanya jurusannya, misalkan dokter gigi atau dokter apa gitu. Ya, jadi orang akan memperkirakan. Nah, jadi karena ada aturan harus memiliki atau memilih satu TTN di provinsi yang sama dengan SMA-nya ya, di mana TTN itu berada. Nah, jadi SMA dengan TTN itu satu provinsi atau satu daerah gitu. Jadi kalau ini diterapkan, artinya peluang kita masuk ke SNMPTN itu sangat tinggi gitu. Nah, ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah begini. Akreditasi kita. Nah, kemudian apakah UI ini jadi pilihan pertama kita? Nah, kalau dia pilihan kedua, mungkin pihak UI akan menolak. Ataupun melalui pertimbangan gitu. Ini hanya kemungkinan ya, prediksi aja ya. Nah, kemudian mungkin nilai rata-ratanya adalah 92 minimal. Nilai rata-rata raport Anda supaya lulus. Ya. Kemudian, bagaimana track record sekolah Anda? Apakah sering lulus di sini atau tidak? Jika tidak, Anda harus pertimbangkan lagi untuk memilih jurusan di TTN UI ini, di Universitas UI ini harus dipertimbangkan.
akreditasi sekolah apa, apakah ini pilihan satu, kemudian nilai rata-ratanya 92 atau berapa gitu. Ya, oke. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan. Kemudian track record SMA-nya seperti apa. Oke, kita lanjut. Misalkan ini ada matematika ya. Matematika dia peluangnya 10% kalau di SNMPTN. Kalau di SNMPTN, wow, ini peluang kita 17,07% nih. Daya tampungnya 21. Nah, saya rasa ini sangat besar sekali peluang Anda jika Anda berani masuk ke SBMPTN ataupun SNMPTN gitu ya, bagi Anda yang suka matematika. Kemudian ini apa namanya? Biologi itu peluangnya 20,83%. Ini sangat tinggi juga ya. Nah, yang diterima 20, yang mendaftar hanya 144. Wah, ini sangat luar biasa ini, sangat bagus sekali. Kemudian sama juga, hampir sama ya dengan matematika dia di SNMPTN 17,39%. Ini sangat tinggi juga peluangnya. Kalau di sini dia sangat rendah ya, sama dengan matematika. Nah, dengan ujian kelompok IPA. Kalau geografi 21, oh semakin tinggi ya. Kemudian kalau di sini dia SNMPTN itu semakin rendah. Ini adalah IPA, khusus IPA. Ternyata geografi itu adalah IPA. Kalau di universitas, kalau di Universitas Indonesia ya, atau memang seperti itu gitu. Fisika, ini semakin tinggi ya peluangnya fisika. Bagi Anda yang suka fisika, ini adalah pilihan yang paling tepat ya. Oke, peluangnya aja sudah 24% gitu. Nah, ini dia ya. Oke, kimia 19, wow. Ini sepertinya jurusan-jurusan eksakta ini peluangnya tinggi-tinggi ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita pilih jurusan yang paling tinggi peluangnya. Ini dia, geologi. Ini adalah peluangnya paling tinggi nih, 17,72. Kalau dia di SNMPTN, ini 21 ya. 21. Oh, bukan. Geologi ya. Sorry. Ternyata dia ini peluang yang paling besar adalah geologi di SNMPTN. Tetapi di SNMPTN ini sangat tinggi. Dan di sini 2,35% gitu ya. Oke. Selanjutnya apakah ada? Nah, teknik perkapalan. Anda bisa lihat teknik perkapalan itu 25,35, 70,78%. Jadi terdaftar hanya 71, yang diterima hanya 12. Ini juga termasuk sangat tinggi ya. Sangat tinggi nih. Ini sangat cocok untuk Anda yang ingin memilih teknik perkapalan. Nah, ini juga teknik komputer ya. Dia sangat tinggi. Lumayan ya, 17, jadi 141 pendaftar yang diterima hanya 16. Ini juga lumayan tinggi dia. Sama dengan ini, 24 yang diterima cuma 200. Pendaftarnya 255, yang diterima hanya 24 orang. Ya, oke. Nah, ini kayaknya sangat bagus ini. Ini adalah jurusan favorit ya. Tetapi persaingannya tidak terlalu apa dengan jurusan-jurusan lain. Tidak terlalu sengit. Ada arkeologi, ilmu filsafat juga bagi Anda yang suka ilmu filsafat ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Kemudian kita lanjut. Wow, ternyata yang paling tinggi adalah ada lagi, yaitu sastra daerah untuk sastra Jawa 38,46%. Yang pendaftarnya 39, yang diterima cuma 13. Ini peluangnya besar juga ya. Nah, pendaftarnya ya. Namun rata-rata di sini bisa kita lihat
Yang paling sengit persaingannya adalah di SIMA UI ya. Oke, kemudian sastra Belanda juga ada. Sastra Belanda ya. Oke, sastra Belanda. Kemudian bisa kita lanjut sampai ke bawah nih. Ilmu komunikasi. Ternyata ilmu komunikasi ini sangat lumayan sengit. Kalau ilmu hubungan internasional itu 3,63% ya. Ini salah satu jurusan favorit. Nah, bisa kita lanjut lagi. Farmasi itu 11,89%. Dia jurusan IPA. Oke, bisa kita lihat. Ya, ini dia. Ternyata persaingannya sangat sengit sekali ya di SIMA UI ini. Nah, tetapi di sini ada sedikit peluang Anda, yaitu di SBMPTN sekitar 24,5%, yaitu teknik metalurgi dan material. Ini dia IPA ya. Teknik metalurgi dan material tentunya. Ya, metalurgi dan material. Wow, ini kayaknya sangat bagus dia. Teknik metalurgi dan material. Selanjutnya, kalau di SBMPTN, oke, jadi ada juga yang 16 ya. Oh, ada nggak 16 tadi? Oh, ini 16 yaitu ilmu politik jalur SBMPTN. SIMA UI dia banyak sekali pendaftarnya. Jadi yang paling ketat itu adalah di SIMA UI. Gitu ya. Jadi yang paling ketat itu adalah SIMA UI. Jadi kesimpulannya di sini Anda bisa cek nanti di sini di SNMPTN, kemudian di SDN, mana yang paling ketat dia persaingannya. Jika saya sarankan, Anda harus bisa ambil jalur ini dan jalur ini. Kalau jalur ini Abang rasa kalian bisa abaikan, tetapi kalau misalkan uang atau pendapatan orang tua itu cukup, Anda bisa pilih ke sini. Ya, oke. Nah, saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Anda bisa lihat nanti di persaingan ini di web resmi ya Universitas Indonesia. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga Anda berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikut.